Perkenalkan, kami dari unit 309 ingin memperkenalkan program kami yang mana ulang Mas. Perkenalkan, kami dari unit 309 ingin Perkenalkan, kami dari unit 309 ingin memperkenalkan program kami yang mana Kami dari unit 309 ingin memperkenalkan program kami yang bertema dakwah, khususnya pelatihan dan pengembangan komoditas sampah. Sesuai kata pepatah bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Yang mana dalam Islam sendiri dikenal istilah maqasid syariah, yang mana ada 5. Yang pertama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga agama. Untuk menjaga kesemua itu, kita diharuskan memiliki lingkungan yang sehat agar dapat menjalankannya. Ulang Mas. Kami dari unit 309 ingin memperkenalkan program kami yang berjudul yang bertema. Langsung aja Mas. Kami dari unit 309 ingin memperkenalkan program kami dalam bidang dakwah yang mana Kami dari unit 309 ingin memperkenalkan Kami dari unit 309 ingin memperkenalkan program kami dalam bidang dakwah yang mana terkait pengembangan dan pelatihan komoditas sampah. Sesuai dengan kata pepatah bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, untuk ada yang lewat. Kami dari unit 309 ingin memperkenalkan program kami dalam bidang dakwah yang mana terkait pengembangan dan pelatihan komoditas sampah. Sesuai dengan kata pepatah bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dalam Islam sendiri dikenal istilah maqasid syariah, yang mana maqasid syariah Dalam Islam sendiri dikenal istilah maqasid syariah, yang artinya tujuan syariat. Untuk menerapkan Dalam Islam sendiri dikenal istilah maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan syariat, yang mana ada 5. Yang pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Untuk menjaga semua itu diperlukan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik dan benar, dan dapat bernilai ekonomis. Dalam bidang dakwah yang mana ingin memperkenalkan kami dari unit 309 ingin memperkenalkan program kami dalam bidang dakwah yang mana terkait pengembangan dan pelatihan komoditas sampah. Sesuai dengan kata pepatah
terkait pengembangan dan pelatihan komunitas sampah. Sesuai dengan kata pepatah bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Islam sendiri dikenal istilah maqasid syariah, yang mana maqasid syariah Siap? Roll action. dalam Islam sendiri dikenal istilah maqasid syariah, yang artinya tujuan syariat. Untuk menerapkan dikenal istilah maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan syariat, yang mana ada 5 hal. Yang pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Untuk menjaga semua itu diperlukan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik dan benar, dan dapat bernilai ekonomis. Udah kita ya. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Menurut mazhab Hanafi, yang artinya mereka berkata, boleh menjual belikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk makan. Sebagaimana boleh memperjualbelikan kotoran yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya, dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahasanya yang mereka larang adalah menjual belikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak dan arak. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Menurut mazhab Hanafiyah dan Dahiriyah, yang artinya segala sesuatu yang mengandung manfaat maka dihalalkan oleh syara dan boleh dijual belikan dalam kitab Al-Fiqh. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Teman-teman, kita dianjurkan loh untuk bisa mengelola sampah. Karena sampah salah satu penyebab kerusakan yang ada di muka bumi, maka ditegaskan di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, Pandangan Islam dalam pengelolaan sampah. Islam mendorong kesadaran individu terhadap kebersihan hingga level asasi dan prinsipil, yaitu keimanan terhadap surga dan neraka. Dalam hadis riwayat Baihaqi menyebutkan Islam itu bersih, maka jadilah kalian orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Memang miris melihat keadaan sekarang, karena sampah makin hari makin banyak dan sulit terkendali. Bahkan seakan-akan sudah menjadi musuh utama bagi masyarakat kita, karena dari sampahlah hampir dari semua penyakit berasal. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga lingkungan, lebih tepatnya lingkungan tempat tinggal kita. Pemahaman tentang kebersihan yang mendasar ini menumbuhkan kesadaran individual untuk pemilahan sampah, pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri, serta mengurangi konsumsi. Pengurangan sampah secara individual dapat dilakukan dengan mengkonsumsi sesuatu secukupnya. Makanan misalnya, cukup ambil sekiranya dan dapat menghilangkan lapar. Jangan sampai berlebihan dalam mengambil makanan, lalu kita kekenyangan sementara masih tersisa di piring kita. Upaya meminimalisir juga tertancap dalam gaya hidup Islami, karena setiap kepemilikan akan ditanya pemanfaatannya, bernilai pahala atau malah sebaliknya berbuah dosa. Kebersihan adalah sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan,
mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka sudah seharusnya kita menjaga kebersihan lingkungan. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kebersihan dan pengelolaan sampah. Bahkan, Islam telah berhasil mengatasi problem sampah sejak masa kehilafahan abad 9-10 Masehi. Pada masa Bani Umayyah, jalan-jalan di kota Cordoba telah bersih dari sampah karena ada mekanisme menyingkirkan sampah di perkotaan yang idenya dibangun oleh ilmuwan muslim yaitu Qusta Ibnu Luka, Al-Ghazi, Ibnu Al-Jazar, dan Al-Masihi. Sehingga perkotaan tidak terlihat kumuh. Padahal Eropa saat itu belum memiliki sistem pengelolaan sampah. Sampah-sampah dapur dibuang penduduk di depan-depan rumah mereka hingga jalan-jalan kotor dan berbau busuk. Islam mendorong setiap muslim untuk hidup bersih bahkan membalasnya dengan surga. Secara individu, dengan kesadaran hidup bersih, masing-masing rumah dapat memilah dan mengelola sampah rumah tangga secara mandiri. Namun, persoalan sampah membutuhkan kesadaran dan peran dari semua pihak agar permasalahan sampah dapat teratasi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan lantainya licin, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi. Oleh karena itu, Islam memandang suatu kebersihan sebagai hal yang serius. Sebenarnya, jika kita mau mengelolanya, sampah justru menjadi bermanfaat dan bernilai ekonomis. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, nomor 2033 dan nomor 14218 dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika makanan salah satu kalian jatuh, maka hendaklah diambil dan disingkirkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian hendaknya dimakan dan jangan dibiarkan untuk setan." Dalam riwayat yang lain juga mengatakan, "Sesungguhnya setan bersama kalian dalam segala keadaan, sampai-sampai setan bersama kalian pada saat makan." Oleh karena itu, jika makanan jatuh ke lantai, maka kotoran yang menempel hendaknya dibersihkan, kemudian dimakan, dan jangan dibiarkan untuk setan. Bahkan, selesai makan pun, kita dianjurkan untuk menjilati jari jemari karena tidak diketahui di bagian manakah makanan tersebut terdapat berkah. Selain itu, Syekh Muhammad Ibnu Shaleh Al-Utsaimin juga mengatakan, jika ada makanan yang jatuh, maka jangan dibiarkan, akan tetapi diambil. Jika pada makanan tersebut ada kotoran, maka dibersihkan dan kotorannya tidak perlu dimakan. Karena perlu juga kita pahami bersama bahwa kita tidaklah dipaksa untuk memakan sesuatu yang tidak kita sukai. Di dalam Islam, ada yang namanya terminologi tabdzir, atau yang biasanya lebih dikenal dengan istilah mubadzir. Yang dimaksud dengan tabdzir ini adalah perilaku menyia-nyiakan sesuatu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, dan perilaku ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai disebut sebagai saudaranya setan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surah Al-Isra ayat 27 dan 28 yang artinya, "Janganlah kalian berbuat tabdzir, karena orang-orang yang mubadzir adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." Maka dari itu, ketika sampah bisa kita kelola menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan kemaslahatan bagi makhluk Allah, tidak ada salahnya untuk kita lakukan. Terlebih lagi, sangat dianjurkan. Menurut terminologi tabdzir tadi, jika terdapat orang yang tidak mau terlibat dalam pengelolaan sampah dengan baik atas kadar kesanggupannya, maka dia akan jatuh ke dalam perilaku saudaranya setan. Apalagi seringkali tidak kita sadari, kita menghasilkan sampah sebesar 3 kg setiap harinya. Islam juga mengajarkan kita untuk bahu-membahu dalam aktivitas kebajikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan."
Karena pengelolaan sampah memberikan masalah besar bagi kita sendiri, anak cucu kita, dan alam sekitar kita, tentu ini menjadi aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah. Dan karenanya, kita diperintahkan untuk ikut andil dalam segala aktivitas yang memberikan kemaslahatan, termasuk pengelolaan sampah ini. Kegiatan pengelolaan sampah yang bisa dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis dan bermanfaat seperti pengelolaan sampah organik menjadi pupuk dan pengelolaan sampah anorganik yang bisa dijadikan tas, hiasan rumah tangga, taplak meja, dompet, dan lain-lain. Pandangan Islam dalam pengelolaan sampah. Islam mendorong kesadaran individu terhadap kebersihan hingga level asasi dan prinsipil, yaitu keimanan terhadap surga dan neraka. Dalam hadis riwayat Baihaqi menyebutkan Islam itu bersih, maka jadilah kalian orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Memang miris melihat keadaan sekarang, karena sampah makin hari makin banyak dan sulit terkendali. Bahkan seakan-akan sudah menjadi musuh utama bagi masyarakat kita, karena dari sampahlah hampir dari semua penyakit berasal. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga lingkungan, lebih tepatnya lingkungan tempat tinggal kita. Pemahaman tentang kebersihan yang mendasar ini menumbuhkan kesadaran individual untuk pemilahan sampah, pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri, serta mengurangi konsumsi. Pengurangan sampah secara individual dapat dilakukan dengan mengkonsumsi sesuatu secukupnya. Makanan misalnya, cukup ambil sekiranya dan dapat menghilangkan lapar. Jangan sampai berlebihan dalam mengambil makanan, lalu kita kekenyangan sementara masih tersisa di piring kita. Upaya meminimalisir juga tertancap dalam gaya hidup Islami, karena setiap kepemilikan akan ditanya pemanfaatannya, bernilai pahala atau malah sebaliknya berbuah dosa. Kebersihan adalah sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka sudah seharusnya kita menjaga kebersihan lingkungan. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kebersihan dan pengelolaan sampah. Bahkan, Islam telah berhasil mengatasi problem sampah sejak masa kehilafahan abad 9-10 Masehi. Pada masa Bani Umayyah, jalan-jalan di kota Cordoba telah bersih dari sampah karena ada mekanisme menyingkirkan sampah di perkotaan yang idenya dibangun oleh ilmuwan muslim yaitu Qusta Ibnu Luka, Al-Ghazi, Ibnu Al-Jazar, dan Al-Masihi. Sehingga perkotaan tidak terlihat kumuh, padahal Eropa saat itu belum memiliki sistem pengelolaan sampah. Sampah-sampah dapur dibuang penduduk di depan-depan rumah mereka hingga jalan-jalan kotor dan berbau busuk. Islam mendorong setiap muslim untuk hidup bersih bahkan membalasnya dengan surga. Secara individu, dengan kesadaran hidup bersih, masing-masing rumah dapat memilah dan mengelola sampah rumah tangga secara mandiri. Namun, persoalan sampah membutuhkan kesadaran dan peran dari semua pihak agar permasalahan sampah dapat teratasi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan lantainya licin, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi. Oleh karena itu, Islam memandang suatu kebersihan sebagai hal yang serius.